Hello guys, how are you? Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Untuk kali ini, pada sesi kali ini saya ingin membahas mengenai pendampingan intern kegiatan SMK English Challenge 2020 SMK Penerbangan AG Adi Sucipto, yang mana ini merupakan program beasiswa sertifikasi TOEIC yang diselenggarakan oleh SMK Kemdikbud RI yang bekerja sama dengan International Test Center atau ITC. Untuk kali ini kita akan membahas terkait what is TOEIC actually. TOEIC itu seperti apa? Nah, seperti yang sudah kita pahami bahwa tes bahasa Inggris, mau jenis tes apapun itu pasti akan terdiri dari dua item. Yang pertama adalah listening session dan yang kedua adalah reading session. Bagian yang pertama untuk tes TOEIC ini, listening seperti yang bisa dilihat bahwa listening terdiri dari 100 soal. Yang pertama adalah photograph, berisi tentang foto, 10 soal, question response 30 soal, conversation 30 soal, yang mana terdiri dari 10 conversation untuk 3 soal di masing-masing conversationnya atau percakapannya. Lalu untuk di bagian short talk itu ada 30 soal juga, yang mana 10 talk atau 10 dialog itu biasanya untuk 3 soal. Lalu di bagian sesi selanjutnya itu adalah reading session, terdiri dari 100 soal juga, yang mana ini terdiri dari incomplete sentence, berisi 40 soal, kalimat tidak lengkap, lalu selanjutnya berisi mengenai text completion, dalam artian di sini kalian harus melengkapi teks, itu biasanya terdiri dari 12 soal, lalu single passage atau dialog atau teks secara tunggal, biasanya terdiri dari 28 soal, yang mana 7-10 teks bacaan itu terdiri dari 2-5 soal untuk masing-masing teks. Lalu yang selanjutnya itu adalah double passage yang terdiri dari 20 soal, di mana ada 4 pasang teks bacaan dengan 5 pertanyaan pada setiap teksnya. Hello guys! How are you? Welcome back to my channel. I hope you guys doing fine while we're having pandemic situation. Untuk kali ini, perkenalkan saya Diah Sulistiorini dari SMK Penerbangan AG Adi Sucipto Yogyakarta, ingin menyampaikan terkait pendampingan intern kegiatan SMK English Challenge 2020. Saya yakin kegiatan ini semua SMK di seluruh Indonesia pasti paham, karena ini merupakan program beasiswa bersertifikasi TOEIC yang diselenggarakan oleh PSMK Kemdikbud RI, yang mana bekerja sama dengan pihak International Test Center atau ITC. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mulai membahas dulu, apa sih TOEIC itu sebenarnya? What is TOEIC actually? Seperti yang bisa kalian lihat pada layar, bahwa dimanapun berada, kapanpun itu, yang namanya tes bahasa Inggris itu pasti terdiri dari 2 item atau 2 sesi. Yang pertama adalah listening dan yang kedua adalah reading. Untuk bagian listening dan reading di bagian tes TOEIC ini terdiri dari 200 soal, di mana listening itu terdiri dari 100 dan reading terdiri dari 100 soal pula. Di bagian listening itu terdapat beberapa part. Ini setiap item terdiri dari 4 part, yaitu untuk listeningnya atau sesi listeningnya itu dari photograph. Photograph itu biasanya soalnya terdiri dari foto ya. Foto-foto, nanti mendengarkan apa yang deskripsi di dalam foto itu,
biasanya terdiri dari 10 soal. Lalu di bagian question and response itu terdiri dari 30 soal. Biasanya itu nanti ada pertanyaan dan kalian harus menanggapi. Lalu yang selanjutnya adalah conversation atau percakapan, terdiri dari 30 soal. 10 percakapan itu biasanya untuk 3 soal per masing-masing percakapan. Lalu yang selanjutnya adalah short talk, terdiri dari 30 soal juga, yang mana 10 talk itu untuk 3 soal juga. Lalu untuk bagian reading sessionnya, yang mana berjumlah 100 soal, itu juga ada 4 item juga, sub item. Yang pertama adalah incomplete sentence, di mana nanti kalian akan diberikan kalimat tidak lengkap, dan kalian harus melengkapi itu. Ada 40 soal kisarannya. Lalu untuk selanjutnya adalah sub item text completion, dalam artian disitu akan ada teks tapi rumpang atau tidak komplit. Nah, itu kalian harus melihat untuk teks itu ada apa jawabannya. Itu biasanya terdiri dari 12 soal. Lalu selanjutnya adalah single passage. Single passage itu adalah teksnya biasanya terdiri dari 7 sampai 10 teks bacaan, dan di setiap teks itu ada 2 sampai 5 soal per masing-masing teksnya. Biasanya ada 28 soal. Dan di bagian sini biasanya kita udah mulai agak sedikit bingung ya, karena memang teksnya panjang dan soalnya cuma hanya sekitar 2 atau 5. Sebenarnya tipsnya sih gampang anak-anak, bahwa kalau ada teks seperti ini, itu yang kalian lihat pertama kali itu bukan teksnya. Kalau kalian lihat teksnya, itu pasti akan ngubet sendiri, ngeliar sendiri. Karena apa? Teksnya begitu banyak dengan bahasa Inggris, itu akan bikin kalian malah ngeblur ya, ini maksudnya apa. Tapi yang pertama itu malah kalian lihat dari apa? Soalnya dulu. Soalnya itu mau apa sih? Butuhnya apa sih? Dan kalian itu underline di pikiran kalian. Oh, yang dibutuhkan ternyata tentang bagian dimananya atau kapannya. Nah, itu nanti bisa kalian lihat. Nah, dicocokkan di bagian teksnya itu. Jadi bisa meminimalisir waktu pengerjaan dan otomatis akan lebih mengefisienkan pengerjaan kalian. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah double passage. Double passage ini teksnya ada 4 pasang, dan teksnya itu biasanya terdiri dari 5 pertanyaan di setiap teksnya, dan total keseluruhan itu untuk double passage itu ada 20 soal. Jadi komplit ya, 100 soal untuk reading itu bagiannya seperti itu. Lalu selanjutnya saya kasihkan contoh mengenai gambaran listening itu seperti apa untuk bagian per partnya ya. Oke. Nah, ini untuk listening dan readingnya. Nah, seperti ini ya. Kalian sudah tahu seperti di awal itu fotograf bagaimana dan sebagainya. Nah, biasanya di bagian listening part 1 yang berisi tentang fotograf ini, biasanya akan ada direction-nya. Direction-nya itu seperti yang kalian bisa lihat di layar, bahwa bisa kita baca ya, for each question in this part, you will hear 4 statement. Biasanya akan ada 4 pernyataan tentang sebuah gambar. Lah, yang mana itu nanti gambarnya akan ada di buku teks kalian. Dan saat kalian melihat atau mendengar pernyataan itu, kalian harus memilih satu pernyataan yang paling mendekati atau paling cocok untuk penggambaran dari gambar yang ada di dalam teks kalian itu, dalam paper kalian itu. Lalu ditemukan kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa. Biasanya pernyataan ini tidak akan dicetak atau tidak akan di-print di dalam textbook kalian, karena memang ini benar-benar listening session ya, cuma hanya disediakan gambarnya saja. Lalu, nah seperti ini contohnya. Jadi di sini akan ada fotonya, gambarnya seperti ini. Terus nanti biasanya akan ada listeningnya seperti apa, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini gambarnya seperti ini. Audionya bisa diputar ya. Ya.
Untuk selanjutnya, selain fotograf tadi, seperti yang tadi sekalian lihat di gambar itu kan ada gambar. Nah, itu biasanya kalian akan disuguhkan pernyataannya seperti ini. Seperti yang terlihat di layar ya, di screen, bahwa yang pertama itu the bird is tied to the dog. Lah, benar apa enggak? Terus yang B, the duck is swimming around the lake. Apakah ada duck di situ? Nah, itu bisa kalian lihat lagi. Karena apa? Semakin kompleks kalian mengamati gambar itu, akan semakin mempermudah kalian dalam menjawab. Lalu, the passengers are about to board the ferry. Apakah ada passengers-nya? Lalu yang B, the people are diving into the water. Orang-orang sedang diving. Tapi seperti yang kita lihat bahwa di sana tidak ada orang dan tidak ada yang sedang diving atau menyelam ya. Seperti yang kalian lihat tadi bahwa di gambar itu yang di listening part 1 tadi, nomor 1 adalah yang jawaban A. Karena memang the boat-nya itu tied on the dock, juga sedang diikat di dermaga. Kan tadi juga ada gambarnya kan, kapal sedang diikat di dermaga supaya dia sedang parkir mungkin ya. Lalu di bagian yang kedua itu adalah listening part 2. Di listening part 2 ini seperti yang sudah saya bicarakan tadi bahwa akan ada direction-nya. Di situ kamu akan mendengar pertanyaan atau pernyataan dan 3 respon atau 3 tanggapannya atau jawabannya yang biasanya diucapkan secara lisan dan biasanya hanya akan diucapkan selama 1 kali. Tidak akan di-print atau dicetak dalam textbook kalian dan benar-benar kalian harus mendengar question-nya itu apa dan statement-nya itu apa. Contohnya seperti ini ya. Saya play dulu. Nah, seperti ini. Question response-nya. Jadi hanya tertulis mark your answer on your answer sheet. Jadi benar-benar kalian pure mendengarkan. Contohnya seperti ini ya. What time do you get off the work today? Jadi hanya ada di tes kalian itu, di tes buku tes kalian itu hanya akan ada tulisan mark tadi aja. Ya yang kalian dengarkan itu yang ini. What time do you get off the work today? A, 3 times. B, around 5:30 atau all holidays. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus mendengarkan pertanyaannya apa plus responnya dari si native speaker itu apa, dan kalian akan mark atau menandai jawabannya yang benar apa. Karena di sini pertanyaannya what time, get off, what time berarti kan menanyakan kapan waktunya ya. Get off itu di situ pulang, selesai bekerja hari ini. Berarti otomatis kalau jawabannya 3 times, yo enggak mungkin karena kan 3 times itu menunjukkan 3 kali. Apanya yang 3 kali? Masa pulang kerja 3 kali? Kalau yang B, around 5:30 itu berarti artinya sekitar 5:30-an. Nah, yang menunjukkan jawabannya yang benar adalah yang B. Karena kalau yang C, all holidays itu berarti kan liburan terus. Karena kan nggak matching. Kayak gitu. Lanjut ya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah listening part 3. Di bagian ketiga ini, kalian akan mendengarkan beberapa conversation atau percakapan yang mana biasanya terdiri dari 2 people, 2 orang. You will be asked to answer 3 questions about what the speaker say in each conversation. Berarti itu nanti kalian diminta untuk menjawab 3 pertanyaan yang speaker nanti ucapkan di setiap dialognya atau percakapannya. Dan kalian disuruh memilih jawaban yang paling terbaik di setiap percakapan dan pertanyaannya. Biasanya tetap sama, hanya akan diucapkan selama 1 kali dan tidak akan dicetak di dalam buku teks kalian. Contohnya itu kurang lebih seperti ini. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Di part 3 di bagian short conversation, di situ kalian akan diberikan
Oke guys, lanjut ya. Untuk di bagian selanjutnya di listening ini di part 4 itu seperti yang bisa kalian lihat bahwa akan ada direction di mana kamu akan diberikan short talk. Short talk di situ adalah percakapan yang mana diberikan oleh satu single speaker. Jadi satu speaker aja. Dan biasanya kamu akan diminta untuk menjawab 3 soal dari apa yang percakapan pendek apa yang si speaker itu ucapkan. Lalu biasanya talknya juga hanya akan dibicara atau akan diucapkan selama 1 kali saja dan tidak akan dicetak di dalam teks kamu. Contohnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi nanti kamu akan mendengarkan short talknya dan biasanya di part 4 ini ada di nomor 71 sampai 100 nih guys. Jadi biasanya nanti akan dicetak pertanyaannya apa, lalu optionnya apa, sama seperti yang tadi di part 3 tadi yang short dialogue tadi. Jadi sama aja, cuma kalian nanti harus memperhatikan kira-kira kalimat yang sesuai jawabannya itu dari percakapan itu apa. Sekarang lanjut ke bagian reading. Reading itu kan ya ini hal yang sebenarnya meskipun saya guru bahasa Inggris juga, cuma memang bagian reading kan kita kadang males ya untuk baca. Tapi memang saya lebih expert di readingnya sih daripada listening sebenarnya. Kebanyakan hasil tes saya itu kalau reading lebih tinggi, apalagi di bagian grammar tuh biasanya saya lebih tinggi daripada di bagian listening. Lah, di bagian reading ini juga sama seperti listening tadi dari 100 soal dan ada 4 sub itemnya yang mana ada incomplete sentences, ada text completion, ada single passages, ada double passages kayak gitu. Oke, apa sih incomplete sentence itu? Nah, seperti yang kalian lihat bahwa incomplete sentences itu adalah kalimat-kalimat yang rumpang atau kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Biasanya terdiri dari 40 soal di sekitaran nomor 101 sampai 140-an. Nah, biasanya petunjuk soalnya itu seperti yang bisa kamu lihat di layar, di screen itu bahwa a word or phrase is missing in each of the sentence below. Jadi akan ada kata ataupun frase kata yang hilang di setiap kalimat di bawah ini. Four answer choices are given below each sentence. Jadi akan ada 4 pilihan yang diberikan di setiap kalimatnya. Terus habis itu nanti kalian disuruh select untuk memilih jawabannya yang the best answer itu apa, to complete the sentence, untuk melengkapi si kalimat itu, lalu mark the letter. Jadi kamu akan menandai yang mana yang paling benar di answer sheet kamu. Nah, contohnya dia nomor 101 ini. Register early if you would like to attend next Thursday, bla 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 on project management. Jadi ini nanti kan benar-benar kalimat rumpang ya. Jadi kalian harus menjawab sesuai dengan optional yang ada. Entah apakah itu seminar, ataupun reason, atau policy, ataupun scene. Daftar lebih awal jika kamu ingin menghadiri next Tuesdays bla bla bla. Karena di sini ada kata-kata next Tuesday berarti adalah keterangan waktu, otomatis biasanya dia membutuhkan noun di sini. Ya otomatis apa jawabannya? Ya udah, next Tuesday seminar on project management. Seperti itu. Lalu di part yang kedua itu mengenai text completion. Text completion ini terdiri dari 12 soal, biasanya ada di nomor 141 sampai 152 dan petunjuknya itu biasanya kayak gitu, seperti yang ada di bawah itu ya. Read the text below, kalian akan disuguhkan sebuah bacaan teks. Lalu a word or phrase is missing in some of the sentence. Jadi akan ada kalimat atau kata-kata di kalimat itu, di dalam teks itu yang rumpang atau kosong, dan kalian harus memilih jawabannya yang di bagian empty space-nya itu di dalam teks. Sesuai dengan apa yang kamu dengarkan. Nah, biasanya guys, itu seperti ini ya. Ini saya kutip dari buku Sukses UN ya. Sukses UN HOTS itu dari tim MGMP Sleman. Itu seperti ini kurang lebih. Jadi contohnya
ada teks kayak gini, lalu ada beberapa kalimat rumpang, dan biasanya satu teks itu tidak hanya terdiri dari satu soal. Biasanya ya seperti ini ada 4 ataupun 3, dan kalian harus menyesuaikan yang mana kira-kira jawaban yang tepat. Nah, selanjutnya di bagian paling akhir itu adalah text completion. Text completion itu ada 12 soal, sama seperti yang tadi. Biasanya ada di nomor paling akhir 153 sampai 200, di nomor 200. Dan biasanya di sini itu petunjuknya kamu akan disuguhkan sebuah teks terpilih, pokoknya entah itu magazine atau newspaper, articles, or letters, or advertisement, or something. Jadi pokoknya tentang teks-teks bukan yang teks panjang, tapi biasanya teks-teks yang ada gambarnya kayak gitulah pokoknya. Dan biasanya itu nanti akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Biasanya satu soal itu terdiri dari satu teks itu biasanya terdiri dari berapa soal kayak gitu. Nah, sama seperti yang bisa dilihat di layar ya, guys. Kalau di bagian text completion ini ya kayak gini. Jadi nanti akan biasanya disuguhkan jenis teks-teks yang benar-benar simple tentang iklan kah, advertisement atau announcement atau tentang newspaper dan sebagainya. Dan itu nanti biasanya satu teks itu terdiri dari 2-3 soal, biasanya kayak gitu. Contohnya seperti ini. Ya, maybe itu aja pemaparan singkat dari saya. Terima kasih untuk sudah melihat video ini dan berpartisipasi dalam tes ini. Hopefully you guys get the maximal score as you dream of. Keep your fight spirit up. Fighting! Ini quote yang saya sukai. Bekerja keraslah sampai hal yang sekarang kamu anggap mahal menjadi murah. Thank you guys. Have a good day. Goodbye everyone. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Share di setiap media sosial kalian. Thank you.